cerita lagi tuh kayak oleh luka sih, tapi aku pengen teman-teman bisa sharing lah, tahu cerita ini gitu ya. Dan ya itulah yang aku belajari, bahwa kita harus bersyukur banget dengan apa yang kita punya. Apa yang kita punya, karena kita nggak ada yang tahu kapan itu akan diambil dari hidup kita. Di situ sih ujian yang cukup berat yang aku rasain saat itu. Tapi ya memang itu ya, Allah nggak mungkin memberikan ujian di luar kemampuan hambanya gitu kan. Ibel, aku bisa lihat bahwa ini sudah lewat. Tapi masih sangat berat untuk dibicarakan. I'm sure you have your own memory as a young mother. Ini pertama kali mau mendatangkan dua sosok baru dalam kehidupan. Lalu Allah bilang, not now Ibel. Apa yang ada dalam benak kamu saat kamu mendengar bahwa Allah memberikan takdir yang lain? Luar biasanya itu saat itu juga, saat aku hamil itu aku akhirnya memutuskan untuk berhijab kan Kak. Saat aku hamil ya? Saat aku hamil aku ngerasa sangat bahagia banget. Aku ngerasa oh ini hadiah dari Allah, dari niat baik aku untuk menyempurnakan ibadah. Jadi aku rasa I owe it gitu. Aku pengen memperbaiki diri juga. Akhirnya disitulah, apalagi aku hamil perempuan kan, aku ngerasa bagaimana aku ingin anak-anakku menjadi perempuan-perempuan yang soleha, tapi sedangkan saat mereka melihat ibunya sendiri, ibunya tidak tertutup auratnya. Di saat itu akhirnya memutuskan untuk berhijab. Dan di situ malah aku sempat bertanya juga, kenapa Allah kok saat aku mendekatkan diri kepadamu, kenapa engkau ambil gitu yang tadi engkau kasih. Di situ galau banget sih, galaunya sangat luar biasa. Dan sempat marah juga gitu dengan situasi, kenapa gitu. Tapi alhamdulillah karena itu ya aku nggak sendiri Kak, balik lagi support dari suami, dari keluarga, dan kita benar-benar akhirnya belajar dari kejadian itu bahwa ya mana yang kamu lebih cintai, penciptanya atau yang diciptakan olehnya. Disitulah aku belajar. Itu pelajaran mahal banget. Mahal banget. Dan ya mudah-mudahan ya Allah menilai kamu lulus. Oh amin. Tapi mudah-mudahan. Ya satu fase kan satu masih fase, panjang. Iya, ujian itu panjang. Iya. Mungkin di fase awal itu kamu tetap alhamdulillah istiqomah, pakai jilbab, nggak marah sampai kamu lepas dan lempar jilbabnya, atau kamu kembali ke apa ya? Kan kadang-kadang kalau orang nggak terima, ya udah, what's the point? Tapi ya benar, Allah itu pengen tahu who do you choose. Dan alhamdulillah Ibel memilih Allah, dan semoga akan terus memilih Allah di atas segala-galanya. Amin. And then what happened? Di situ suatu hal yang unexpected terjadi malah ketika udah benar-benar ikhlas gitu, belajar untuk ikhlas, karena ikhlas itu sebenarnya tidak bisa diucapkan ya. Kita nggak bisa bilang kita ikhlas, kita ikhlas tapi diucapkan gitu. Tapi belajar untuk kembalikan lagi lah semua sama Allah, bahwa oh ini memang bentuk rasa cinta Allah, bahwa ayo Iris lebih dekat lagi kepadaku gitu. Dan saat mulai menerima, terus kita berbahagia dan makin memperdalam lagi, memperbaiki diri lagi. Justru saat itu juga langsung berangkat umroh kan Kak akhirnya. Setelah kejadian itu kayak udah aku pengen menenangkan diri, udah kita berangkat umroh berdua sama suami. Dan di situ kita benar-benar nangisnya sampai setiap hari itu ya. Kita tuh matanya bengkak terus kan. Bukan karena marah sama Allah, jadi pengen curhat aja. Karena ya sebaik-baiknya tempat untuk curhat sama siapa sih Kak? Kalau sama orang nanti gimana kita bisa jamin dia gak akan ceritakan ke orang lain dengan versinya mereka gitu. Jadi menurut aku yang terbaik saat itu udah aku sujud dan terus curhat. Sometimes kayak lagi curhat sama teman aja gitu, tapi dengan berurai mata terus, dengan sampai bengkak berhari-hari gitu. Tapi setelah itu alhamdulillah banget pulang dari sana gak lama.
aku dapat kabar bahwa aku hamil lagi. Hamil lagi dalam waktu yang cukup 3 bulan kalau nggak salah. Di situ, aduh rasanya tuh kayak bahagianya itu berkali-kali lipat daripada kehamilan yang pertama. Masya Allah. Dan sekarang kamu sudah memiliki 2 anak. 2? 2. I mean, melihat kamu sekarang ya sudah, alhamdulillah, you have a family, punya keluarga. Iris juga terus belajar tentunya. Belajar agama? Belajar. Always? Always. Belajar tentang kehidupan juga. Ya. Sampai akhirnya juga membuat usaha bisnis. Apa aja boleh sharing di sini? Oh, lagi belajar F&B sama ada fashion juga. Untuk anak-anak juga sebenarnya. Balik lagi untuk keluarga juga. Nah, berarti kan kamu memiliki multiple roles ya dalam, dan ini menurut aku hebatnya wanita ya. Wanita tuh bisa kalau dengan ilmu dia bisa memerankan peran-perannya dengan baik. Tahu kapan menjadi seorang istri, tahu kapan menjadi seorang ibu, tahu kapan jadi businesswoman, tahu bagaimana untuk menjadi sister atau sahabat. Aku pengen versinya Ibel nih. Boleh nggak sharing ke kita? Gimana sih caranya untuk tahu peran kita dan kapan kita harus bertindak seperti A, B, C, D? Karena banyak wanita, enggak. Aku kayaknya nggak sanggup untuk menjalankan semua ini. Kuncinya kan ilmu. Iya. How? Iya, sebenarnya aku juga masih belajar sih Kak. Aku masih tergolong baru juga. Tapi maksudnya yang paling pertama aku lakukan adalah pertama izin dulu, izin dari suami kan. Balik lagi kan ridho Allah adalah lewat ridho suami gitu kan. Jadi pertama ya izin dulu. Lalu ketika beliau izinkan ya bagaimana kita bisa memprioritaskan mana nih yang lebih penting dulu itu sih Kak gitu. Maksudnya sebagai istri, lalu sebagai ibu, lalu sebagai entrepreneur gitu. Jadi pintar-pintar kita bisa membagi waktu lebih tepatnya gitu. Dan jangan pernah egois untuk meminta pertolongan orang. Itu sih yang menurut aku paling penting. Kalau bisa dilakukan oleh orang lain, biarkanlah orang lain lakukan. Yang penting pada kapasitasnya gitu.